Shalom saudara-saudara, apa kabar? Saya harap kegiatannya baik-baik dan juga selamat datang kembali dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Dalam proses pemuridan, ada beberapa ajaran yang Yesus ingin sampaikan kepada murid-muridnya, dan biasanya disampaikan ketika orang-orang bertanya, terkhusus dalam topik-topik yang menyangkut isu-isu sosial. Apa saja ajarannya yang masih juga relevan pada saat ini kepada kita yang mengaku sebagai murid-murid Tuhan? Mari kita bahas sama-sama bersama dua narasumber kita, Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan Pendeta Lamsihar Siditonga, Direktur Komunikasi Daerah Sumatera Kawasan Tengah. Shalom Bapak Pendeta, selamat datang. Shalom. Terima kasih sudah hadir di pelajaran yang ke-8 dengan judul Mengajar Para Murid bagian yang kedua. Kita akan sama-sama menyambut terlebih dahulu beberapa salam-salam yang telah masuk dari para pemirsa setia kita. Ada beberapa nama baru yang sangat bersyukur bagaimana pembahasan ini telah membantu mereka untuk membaca firman Tuhan dan juga mengikuti panduan Sekolah Sabat dengan lebih jelas lagi. Ada nama dari Biak, Papua, Jemaat Mokmer, dengan nama Leonard Makukers. Katanya, terima kasih kami terus memperoleh hal-hal baru. Puji Tuhan. Dari Maluku, Jemaat Lily Boy dengan nama Dani. Berikutnya Sulawesi Tengah, Jemaat Maesa Parigi dengan nama Gleine Tambun. Berikutnya dari Timor Leste, negara tetangga kita dari Gereja Villanova dengan nama Tumdomi Punef. Berikutnya Sarniana Damanik, Roni Tai Rumatana, Selvi Meyer di Jemaat Gritma Manado, Dusin bin Lumindan sepertinya dari Malaysia, dan juga Jemaat Makemi di Alor, Nusa Tenggara Timur dengan nama Roslina Famani dan juga Wilin Pasan. Pendeta Silitonga, boleh tolong sambut salam-salam dari para pemirsa yang selalu semangat untuk mempelajari firman Tuhan dari pekan ke pekannya. Silakan Pendeta. Terima kasih kepada seluruh pemirsa yang sangat antusias mendengarkan pelajaran Sekolah Sabat. Biarlah kiranya dengan apa yang kita ikuti dan dengarkan, doa saya, tuntunan Roh Kudus akan tetap menjadi bagian kita, dan kepada seluruh pemirsa yang tidak saya sebutkan satu persatu, yakin dan percaya Tuhan akan memberkati kalian. Terima kasih, Afi. Amin. Terima kasih Pendeta sudah menekankan pentingnya Roh Kudus, walaupun mungkin mukanya di sini hanya 3 orang, tapi tanpa Roh Kudus kita tidak akan mengerti dengan jelas firman Tuhan yang kita bahas ini. Terima kasih. Pendeta Sony, saya mau bacakan satu komen dari Gereja Lido di Sabah, Malaysia, atas nama Salas, mengatakan, sangat diberkati dengan penjelasan daripada Ivy serta Bapak-Bapak Pendeta semuanya. Input-input yang diutarakan banyak sekali membantu saya secara pribadi di dalam perbahasan kelas Sekolah Sabat di gereja kami. Terima kasih banyak atas usaha yang tidak pernah mengenal arti penat lelah di dalam menyampaikan firman Tuhan melalui channel ini. Tuhan Yesus memberkati semua yang terlibat di dalam usaha yang mulia ini. Betul sekali Pendeta Sony, kalau dipikir-pikir sudah berapa tahun begitu ya diskusi Sekolah Sabat ini berjalan. Bahkan sebelum saya memandu juga sudah ada, sebelum pendeta menjadi Direktur Komunikasi Uni Barat juga sudah ada begitu ya. Bagaimana tanggapan pendeta dan juga harapan pendeta dengan adanya diskusi ini dari pekan dan pekan? Silakan. Terima kasih Pak Salas, itu sebabnya kita punya mission statement ya. Mission statement atau pernyataan misi yang kita harus ingat ya. Jadi kalau boleh kita semua harus tahu apa mission statement, siapapun orangnya, apapun posisinya ketika itu berhubungan dengan misi, maka kita akan terus bahu-bahu untuk menjalankannya. Kalau saudara masih ingat, saya masih hafal misi Gereja Masehi Advent adalah untuk memanggil semua orang menjadi murid Yesus, memberitakan pekabaran 3 malaikat dalam Wahyu 6 ayat 14 ayat 6 sampai 12. Lalu apa? Dan mempersiapkan dunia baik tentang Kristus kembali yang tidak lama lagi. Artinya inilah kita punya misi, artinya ini pun bagian dari hal tersebut. Kepada semua pemirsa, terima kasih. Kita akan terus berusaha melakukan yang terbaik untuk itu. Amin. Dan juga bukan hanya kami yang tidak mengenal arti penat dan lelah, saya rasa juga pemirsa dengan dukungan, komen, dan juga semangatnya dari pekan ke pekan, maka ada sinergi yang berkesinambungan sehingga ada sampai di sini. Puji Tuhan untuk ini semua. Kita akan memulai topik kita dengan membaca ayat inti. Setelah itu saya minta kesediaan Pendeta Silitonga untuk berdoa membuka diskusi kita. Markus 10 ayat 45 berkata, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Silakan Pendeta.
Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kami puji dan sembah Engkau saat ini. Kami berharap Engkau selalu menyertai dalam diskusi pelajaran sekolah sahabat lewat hambamu Pendeta Sony Situmorang dan Ivy yang akan memandu, dan Daniel di balik layar. Engkau akan urapi kami yang berkata-kata, sehingga kami boleh menyampaikan apa yang kami ketahui, untuk menambah wawasan bagi umat-umatmu, bahkan pemirsa yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Para saudara-saudara sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran kita dari Markus 8 sampai 9 dalam bagian pertama, bagaimana Yesus mengajar para muridnya. Kita masuk ke Markus 10. Kita akan melihat bagaimana dari pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada Yesus, apakah dari orang Farisi atau dari orang muda yang akan kita pelajari, Yesus mau mengajarkan satu prinsip-prinsip penting bagi para murid-muridnya. Terutama kalau kita lihat menyinggung banyak masalah, bukan masalah, isu sosial seperti kekayaan, pernikahan, anak-anak, dan juga tentunya kerajaan surga dan juga kehidupan yang kekal. Jadi saya akan mengajak kita untuk pergi ke hari Minggu. Kita fokus Markus 10 ayat 1 sampai 12 dengan judul Rencana Allah dalam Pernikahan. Pendeta Silitonga, sebenarnya apa yang menjadi isu dalam hal pernikahan di sini? Kalau kita lihat memang yang dibahas adalah perceraian. Tapi kalau melihat motif dari orang-orang Farisi, sebenarnya ada udang di balik batu, begitu ya. Ada alasan lain yang mau disampaikan kepada Yesus. Boleh tolong kami mengerti dalam hal ini? Baik, terima kasih Ivy. Nah, kalau kita baca pelajaran sekolah sahabat kita di hari Minggu 18 Agustus, yaitu rencana Allah dalam pernikahan, sebenarnya kalau kita kembali pada perjanjian lama, Allah menginginkan agar dalam setiap rumah tangga adalah hal yang patut untuk kita ketahui, tidak akan pernah bercerai kecuali kematian. Namun kalau kita lihat di dalam pasal ini, orang-orang Farisi ingin bertanya dan memperhatikan apa nanti reaksi daripada Yesus ketika dikatakan ataupun ditanyakan sebuah pertanyaan. Bahkan kalau kita lihat di kalangan orang Farisi, perceraian itu dianggap sah. Tapi sesungguhnya Yesus tahu apa yang menjadi pola pikir daripada orang Farisi. Apalagi kalau kita perhatikan golongan Hillel, jauh lebih dulu untuk memperoleh perceraian, dan bahkan ada hal-hal yang mereka inginkan supaya di dalam rumah tangga itu boleh bercerai dengan berbagai macam alasan. Tetapi di mata Tuhan tidak boleh bercerai kecuali kematian. Jadi kalau kita lihat Yesus dengan apa yang telah memberikan penjelasan dan bahkan dikutip mengenai apa yang dia ketahui, bahkan kita tahu dalam perjanjian lama, kita menjelaskan bahwa bila mana sudah dipersatukan, hanya kematian yang akan memisahkan. Jadi dengan kata lain, ada sesuatu yang direncanakan oleh ahli Farisi dan ahli Taurat untuk mengajukan pertanyaan kepada Yesus. Tapi Yesus tahu apa yang menjadi pola pikir daripada mereka itu. Ini mungkin pandangan saya, Evi. Ya, terima kasih Pendeta. Kita bisa melihat kembali ditekankan seperti yang pekan lalu kita pelajari. Yesus hanya menjawab berdasarkan firman Tuhan saja, begitu ya. Dia tahu maksud licik dari orang-orang ini, tapi kalau yang ditanya tentang pernikahan, Yesus akan mengungkapkan firman Tuhan yang menguatkan pernikahan. Walaupun sebenarnya ditanyakan mengenai perceraian, gitu ya. Yesus mau fokus mereka kepada hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Pernikahan saja. Perceraian, walaupun alasannya banyak, begitu ya, tidak diperkenankan oleh firman Tuhan. Dan kembali kita lihat, firman Tuhan lebih besar daripada tradisi di sini. Makanya Pendeta Sony, kita mau melihat ke bagian bawah, bagaimana kita merefleksikan apa yang Yesus respon tersebut dalam kehidupan jemaat kita. Kalau ada masalah perceraian yang muncul ataupun masalah pernikahan yang muncul, bagaimana fokusnya kita menanggapi isu-isu tersebut seperti yang Yesus tampilkan kepada murid-muridnya. Silakan Pendeta Sony. Baik, terima kasih. Pertama-tama ketika kita membaca judul ini dan membuka Markus pasal 10, maka masalah utama adalah ada dua pendapat ya. Kalau para pemirsa lihat ada golongan Samai dan golongan Hillel ya. Golongan Samai ini, kenapa bilang golongan Samai? Sebenarnya Samai adalah seorang guru rabbinik Yahudi yang sangat ortodoks, sangat konservatif, yang berfokus kepada Torah. Sedangkan golongan Hillel adalah seorang filsuf Yahudi yang lebih fokus kepada kebebasan, liberalisme. Nah, ketika itu mengarah kepada pertanyaan bagian bawah, apa yang kita lakukan? Sudah tentu kita harus coba baca Ivy
paragraf ke terakhir. Paragraf terakhir, Levi, silakan. Gantinya memperdebatkan kasus hukum dalam Ulangan 24, Yesus merujuk kembali pada rencana awal Allah bagi pernikahan dalam Kejadian 1 dan 2. Dia mengingatkan bahwa pada mulanya Allah menciptakan seorang pria dan seorang wanita, dua individu. Dia kemudian menggabungkan kebenaran ini dengan Kejadian 2 ayat 24, bahwa seorang laki-laki meninggalkan orang tuanya dan dipersatukan dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Konsep kesatuan inilah yang menjadi dasar penegasan Yesus terhadap ikatan pernikahan. Apa yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Baik, bagian akhir telah dikatakan apa yang dipersatukan janganlah diceraikan. Lalu bagaimana posisi kita? Sedapat mungkin kita harus fokus kepada the biblical foundation mengenai pernikahan ini. Artinya adalah seperti Ivy bacakan tadi bahwa ini merupakan lembaga yang Tuhan ciptakan. Sehingga dengan sekuat tenaga kita harus menolong mereka. Bahkan yang paling luar biasa lagi kalau saudara baca penuntun guru, para pemirsa di penuntun guru di bagian di halaman 96, 97 ada kalimat mengatakan Yesus sangat rindu untuk melihat kesungguhan anak-anaknya dan melakukan apa yang telah diperintahkannya termasuk yang ada dalam lembaga pernikahan. Itu sebabnya sama seperti saya katakan tadi bahwa perdebatan ini sebenarnya untuk menjebak Yesus sehingga Yesus akan salah menjawab. Namun apa yang terjadi ketika para pemirsa baca Markus 10, maka ada kalimat di ayat yang ke-8, Markus 10 ayat yang ke-8 dan 9. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Artinya itulah fungsi gereja yang sebenarnya untuk membantu setiap orang agar boleh menerapkan, mengaplikasikan apa yang dikatakan dalam pelajaran hari Minggu ini. Terima kasih. Ya, terima kasih pendeta sudah menguatkan jemaat-jemaat dan saya juga pernah menjadi anggota majelis begitu ya dengan alasan-alasan rumah tangga orang yang saya rasa mereka berhak juga untuk memiliki opini tersebut, tapi kalau jalannya ke perceraian harus omong apa begitu ya kita ya sebagai orang-orang yang menjunjung tinggi firman Tuhan. Baiklah, saya serahkan kepada saudara-saudara untuk dilanjutkan perenungan maupun diskusinya di UKSS masing-masing mengenai hal ini. Kita akan lanjut ke hari Senin dengan judul Yesus dan Anak-anak. Kalau di pelajaran hari Minggu tadi, kita memfokuskan fokus kita kepada kelompok wanita yang pada waktu itu jika sudah bercerai maka mereka akan dikucilkan dan juga dirugikan seperti itu ya. Ada kelompok kecil satu lagi juga yang dalam status sosial itu dianggap rendah seperti budak, yaitu anak-anak, Pendeta Silitonga. Bagaimana ketika Yesus mengatakan, jangan halangi mereka, datanglah mereka kepada saya. Apa yang Yesus mau ajarkan? Apa nilai yang Yesus miliki di anak-anak yang waktu itu dipandang rendah? Silakan Pendeta Silitonga. Baik, terima kasih. Jadi kalau kembali kita belajar pelajaran sekolah sahabat kita ini, Yesus dan anak-anak, dari apa yang telah ditanyakan oleh Ivy tentang kelompok atau golongan anak-anak ini. Nah, seringkali ini dianggap tidak ada bagian daripada sebuah hal yang untuk diperhitungkan. Tapi kalau kita perhatikan bahwa masa kanak-kanak bukan hal yang mudah. Dan kalau kita lihat bahwa memang seorang ibu ketika dia melahirkan anaknya adalah merupakan hal yang perlu untuk ditingkatkan perhatian yang khusus. Banyak kebudayaan memiliki hal-hal yang kita lihat mengesampingkan untuk kehidupan daripada anak-anak. Jadi sesungguhnya Yesus ingin supaya anak-anak itu adalah merupakan bagian yang penting juga untuk diperhatikan dalam hal pertumbuhannya. Bukan hanya jasmani, tapi juga kerohanian daripada anak-anak itu. Nah, kalau kita perhatikan di sini dalam pelajaran sekolah sahabat kita, mereka sebenarnya berstatus sosial rendah, seperti budak. Ya, ini kita perhatikan. Ada yang cacat dan tidak diinginkan dalam diekspos. Bahkan mungkin anak laki-laki lebih dihargai dibanding dengan anak perempuan. Tetapi sama sekali di mata Tuhan, di mata Yesus semua adalah sama. Baik laki-laki dan perempuan, apalagi anak-anak. Itu sebabnya Yesus memberikan satu perhatian yang khusus kepada anak-anak. Dalam hal ini ketika Yesus melihat anak murid-murid itu melarang anak-anak itu datang kepada Yesus. Dan disitulah Yesus mengingatkan para muridnya bahwa betapa penting akan kehidupan pertumbuhan anak-anak ini. Bahkan kalau kita perhatikan adalah sangat relevan dan sangat baik bila mana kehidupan anak-anak ini
ditingkatkan dalam segala sesuatunya, dan inilah yang akan menjadi pewaris akan kerajaan sorga. Memang luar biasa. Yesus juga memperhatikan cara daripada murid-murid itu terhadap sikap mereka terhadap anak-anak. Tapi Yesus ingin menegur murid-murid itu bahwa sesungguhnya anak-anak sangat berharga di mata Yesus pada ketika itu. Ini pandangan saya mungkin artinya. Ya, amin. Terima kasih pendeta. Dan saya juga merasa bahwa dalam kata pemuridan itu bukan hanya ditujukan kepada orang dewasa, begitu ya. Anak-anak kecil juga bisa menjadi murid-murid Yesus seperti yang diajarkan kepada murid-muridnya. Pendeta Sony, mari kita bahas pertanyaan nomor 1 di hari Jumat. Saya rasa ini menarik sekali untuk menjadi aplikasi gereja-gereja yang menyaksikan pada saat ini. Bagaimana cara kita menolong anak muda dan juga anak-anak untuk terus terhubung dengan Kristus dan anggota gereja? Mengapa begitu penting? Gereja Advent punya departemen khusus pemuda Advent, punya departemen khusus anak-anak gitu ya. Departemen untuk dewasanya sebenarnya kalau dari namanya tidak ada begitu ya. Silakan Pendeta Sony Situmorang. Baik, terima kasih. Benar, anak-anak di mata Tuhan merupakan satu pribadi atau golongan yang sangat-sangat diperhatikan. Tadi Ivy sudah mengatakan ada departemen anak-anak, ada departemen PA. Karena dasarnya kita apa? Kalau dalam kita ini pelayanan, sama seperti ayat hafalan kita mengatakan apa? Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Atau dalam bahasa Yunani itu apa? Diakoneo. Ya, diakoneo artinya apa? Melakukan segala sesuatu tanpa beban. Atau melayani adalah suatu kegirangan, bukan beban. Lalu, bagaimana menolong anak-anak muda? Seperti Ivy sudah katakan, ada lembaga khusus untuk itu. Kita coba lihat Markus pasal 10 ayat ke-13, maka dengan sangat gamblang penulis pelajaran Thomas R. Shepard adalah seorang ahli penelitian baru mengatakan, mungkin Ivy boleh baca. Markus 10 ayat 13. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Terus. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Perhatikan. Pernah nggak ke golongan lain dikatakan kalimat empunya kerajaan sorga? Pengetahuan saya itu anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak merupakan suatu umur usia di mana tabiat itu dibentuk. Dan sepanjang lama-lama berbicara mengenai tabiat, tolong Ivy baca paragraf terakhir. Janganlah tabiatmu yang tidak menyerupai tabiat Yesus itu salah menyatakan Yesus. Jangan menjauhkan anak-anak itu daripadanya dengan kekakuan dan kekasaranmu. Jangan pernah membuat sampai mereka merasa bahwa surga itu bukanlah sebuah tempat yang menyenangkan bagi mereka, kalau engkau ada di situ. Janganlah membicarakan agama seperti sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh anak-anak, atau berlaku seakan-akan mereka tidak diharapkan untuk menerima Tuhan karena masih anak-anak. Jangan memberi kesan palsu kepada mereka bahwa agama Tuhan adalah agama yang gelap, bahwa untuk mendekati Yesus mereka harus membuang segala sesuatu yang menggembirakan hidup. Ingat, anak-anak, mungkin ini satu lagi, Ivy, apa keistimewaan anak-anak pastor dalam siar dibandingkan kita dewasa? Honors. Contoh begini, pernah nggak lihat anak-anak entah setelah sekolah Sabat atau pada hari Minggu, oleh karena rebutan main mereka berantem, pukul-pukulan, nangis pulang ke rumah, ya? Lalu setelah pulang ke rumah, beberapa jam kemudian tiba-tiba mereka sudah bergandengan atau berpelukan jalan sama-sama, ya. Nah, coba seandainya pastor Lamsian berantem sama pendeta lainnya atau orang tua lainnya, berapa lama baru bisa pulih? Nah, artinya ini mungkin sederhana, tapi inilah yang Yesus mau katakan, anak-anak itu mudah mengampuni, polos, tidak sakit hati. Kalau saya mungkin kalau sakit hati sama Lamsian mungkin setahun 2 tahun kan, tapi ini mengarah pada tabiat, karena pada waktu anak-anak ini dibentuk tabiat. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih pendeta untuk penguatannya, menjadi perhatian bagi jemaat kita untuk juga selalu memperhatikan tumbuh kembang terutama kerohanian anak-anak dan juga orang muda kita. Kita lanjut ke hari Selasa dengan judul Investasi Terbaik. Kalau saudara perhatikan judul-judul dari pekan ini sebenarnya menambahi apa yang kita bahas di pekan lalu. Mengenai investasi terbaik, kita akan membahas mengenai harga pemuridan. Murid-murid pendeta Silitonga kaget. Ada orang yang melakukan 10 hukum, ada orang yang kaya, tapi sepertinya keselamatan tidak
terjamin untuk dia. Akhirnya siapa yang bisa selamat? Itu yang menjadi pertanyaan. Boleh Pendeta Silitonga tambahkan dari situ? Baik, terima kasih Evi. Kalau kita perhatikan dalam cerita hari Selasa, pendekatan pria dalam menginginkan akan apa yang disampaikan oleh Yesus kepadanya. Segala sesuatu dia miliki dan 10 hukum dia sudah ikuti. Tapi kenyataannya bahwa harta yang dia miliki ini ketika Yesus menyampaikan kepadanya untuk berbagi, dia merasa kecewa. Dia pikir bahwa dengan ada sepatah kata yang akan diungkapkan oleh Yesus dari hal selain daripada harta, tapi kenyataannya tidak. Jadi kalau kita lihat bahwa orang muda ini menyimpan segala sesuatu yang dia miliki dan dia pikir ini yang terbaik. Tapi sesungguhnya Yesus tahu bahwa harta yang dimiliki oleh orang muda ini susah untuk dia mau berbagi. Jadi dalam hal pelayanan kita juga, walaupun kita memiliki berbagai macam talenta, kalaupun kita tidak mau melayani, toh juga tidak ada manfaatnya. Jadi melalui pelajaran kita pada saat ini, pemirsa, khususnya kita lihat bahwa memang investasi yang dimiliki oleh orang muda ini belum ada apanya dibanding dengan apa yang Yesus telah sampaikan kepada untuk diberbagi kepada orang yang membutuhkan. Jadi kita juga sebagai umat-umat Tuhan, dalam segala suatu kehidupan yang kita jalani, mari kita akan coba memberikan yang terbaik dari berkat yang kita terima. Dan pelayanan berbagi juga merupakan hal yang terpenting untuk kita lakukan. Termasuk juga yang Yesus inginkan dari kita semua, saudara pemirsa. Terima kasih mungkin Ati. Ya, terima kasih Pendeta sudah mengingatkan kepada kita pelajaran secara aplikatifnya begitu ya. Dan pertanyaan nomor 2 di hari Jumat menarik. Kita bisa melanjutkan ke situ. Dikatakan ada orang yang mengatakan bahwa mereka tidak peduli dengan uang. Itu tidak benar katanya, karena semua orang peduli dengan uang dan tidak ada yang salah mengenai itu. Tapi masalahnya apa akhirnya Pendeta Sony Situmorang dengan uang? Mengapa orang Kristen yang setia, mau dia kaya, mau dia miskin, harus juga berhati-hati kalau berhubungan dengan uang? Silakan tanggapannya. Baik, ini pertanyaan yang sangat relevan dengan kita. Kembali ke Alkitab. Apakah judul perikop dari ayat teks dari versi terbaik adalah apa? Orang yang kaya sukar masuk kerajaan surga, ya. Lalu pertanyaan tadi mengenai uang. Apa sebenarnya menjadi masalah? Ingat, yang membuat masalah ini adalah dari awal, mulai dari perceraian anak-anaklah orang Farisi dan orang Yahudi. Farisi dan Saduki dan ahli-ahli Taurat. Kita tahu bahwa mereka ini orang Saduki, sekedar informasi, mereka adalah mayoritas bangsawan dan menduduki 70 kursi Sanhedrin. Kenapa mereka fokus ke arah yang kaya ini? Dan kenapa Yesus menyampaikan kepada hal tersebut? Sedang kalau saya cek di sini orang Farisi adalah orang pengusaha kelas menengah yang selalu berhubungan dengan rakyat kecil, ya, itu banyak kan, dan juga mereka ada juga di Sanhedrin tapi minoritas. Jadi buat para pemirsa, Farisi dan Saduki ini sama-sama anggota Sanhedrin, tapi yang paling dominan itu apa? Saduki, lalu yang berikutnya Farisi. Nah, Saduki inilah pengusaha kelas kakapnya, Farisi ini pengusaha menengah ke bawah. Nah, yang menarik adalah tempelakan ini Yesus katakan orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan uang. Ketika berhubungan dengan uang, maka pertanyaan nomor 2 hari Jumat sangat relevan. Bahwa semua orang boleh dengan uang. Tidak ada yang salah dengan itu. Lalu, apa masalah dengan uang? Coba, masalah terbesar di negara ini mungkin uang. Oke? Ivy kemana-mana butuh uang, ya. Pastor Lamsiar kemana-mana butuh uang. Lalu kenapa jadi kalimat investasi terbaik maksud Yesus? Hei, kalau boleh jangan uang jadi prioritas utama kita. Kekayaan jangan jadi prioritas utama kita. Sehingga ada kalimat mengatakan bahwa lebih mudah seekor hewan besar seperti onta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya yang masuk surga. Kenapa? Kembali kepada kata prioritas. Fokus kita kemana? Ke hal-hal duniawi kah atau hal-hal surgawi? Namun untuk lebih jelas, mungkin Afi boleh baca paragraf ke-3, 4, dan 5. Itu singkat-singkat. Silakan Afi. Hari Selasa. Yesus kemudian menjelaskan betapa menggiurkannya kekayaan tersebut dan bahwa lebih mudah bagi seekor hewan besar seperti unta masuk melalui lubang jarum yang kecil daripada bagi orang kaya untuk masuk surga. Para murid tercengang dengan perkataan Yesus dan ingin tahu siapakah yang dapat diselamatkan. Yesus menyampaikan inti kisah dalam Markus 10 ayat 27. Bagi manusia, hal itu tidak mungkin.
Tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Markus 10 ayat 27 sepertinya merupakan suatu tempat yang indah untuk mengakhiri kisah ini. Engkau tidak dapat mencapai surga dengan kekuatanmu sendiri. Engkau membutuhkan anugerah Allah supaya dapat diselamatkan. Perhatikan kalimat engkau membutuhkan anugerah Allah supaya engkau diselamatkan. Dengan kata lain, untuk sampai ke surga tidak ada istilah kata uang. Kalau Ivy mau masuk universitas kadang-kadang butuh uang, mau kerja butuh uang, kan begitu. Tapi ke surga, sama seperti pertanyaan nomor 2 hari Jumat, kaya, miskin, semua harus berhati dengan uang. Kenapa? Dalam perjanjian lama, uang ini sama dengan mamon. Instead of kita yang mengontrol uang, jangan biarkan uang mengontrol kita. Kalau itu lakukan, maka kata anugerah ini akan susah kita dapatkan. Karena segala sesuatu itu harus dengan usaha. Kalau menurut kata uang. Tapi ketika kita tidak mempersiapkan uang, maka anugerah ini bisa kita selamatkan. Ingat, supaya jangan salah tanggap para pemirsa. Yang saya maksud adalah Yesus mau supaya kita semua makmur, kaya. Tapi yang semua dalam pelajaran ini adalah investasi terbaik adalah jangan menomorsatukan uang di atas Tuhan. Jadikanlah Tuhan yang terutama, firman Allah yang terutama, maka Tuhan akan menambahkan segala sesuatu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pendeta. Karena bukan target dari ajaran Yesus ini bukan kepada orang-orang kaya. Karena kalau kita lihat paragraf selanjutnya yang hampir saya baca tadi, ketika Petrus berkata, bagaimana dengan kami yang telah meninggalkan segalanya untuk mengikuti Yesus? Yesus menjawab, itu juga bukan jaminan, gitu ya. Kalian harus mengerti apa itu artinya anugerah Allah bagi keselamatan kalian. Jadi itulah investasi yang terbaik, bukan masalah kaya atau miskinnya. Ya. Terima kasih, kita akan lanjutkan ke hari Rabu. Semoga ini akan menambahkan pengertian kita lagi tentang apa yang kita bahas tadi. Dengan judul, Dapatkah Engkau Meminum Cawanku? Kembali kita akan melihat di mana Yakobus dan Yohanes yang sedang berkompetisi sepertinya ya, ingin duduk di sebelah tahta Allah di surga. Kita ingat pekan lalu kita bahas mengenai siapa yang terbesar. Semuanya ingin menjadi yang terbesar di antara murid-muridnya. Tetapi Tuhan mengatakan, kalian harus meminum dulu cawanku dan juga dibaptiskan. Nah, ini artinya apa Pendeta? Karena ada simbol-simbol dan juga arti dibalik dari kata-kata tersebut. Silakan Pendeta Sili Tengah. Baik, terima kasih Evi. Memang kalau kita perhatikan di sini, terutama murid Yesus, Yakobus dan Yohanes, ingin paling tidak permintaan pribadi dikabulkan oleh Yesus. Yesus yang kalau kita perhatikan dalam hal ini, sebenarnya dia mengerti apa yang menjadi pola pikir daripada murid-muridnya ini. Dan dia ingin supaya para muridnya ini lebih memahami yang sesungguhnya sikap daripada seorang murid yang siap untuk melayani. Nah, kalau kita perhatikan pertanyaan, dapatkah engkau meminum cawanku? Ini kalau kita lihat di sini adalah merupakan bagian pergumulan yang dialami oleh Yesus sendiri dan akan dialami juga. Dan kalau kita lihat kembali dalam kehidupan Yesus, dia bertanya apakah dapat minum cawan atau dibaptis dengan baptisannya. Cawan ini adalah merupakan cawan penderitaan ketika dia berada di Getsemane dan akan dihadapi di Bukit Golgota disalibkan. Kemudian kalau kita perhatikan di sini, baptisan ini artinya adalah kematian dan penguburan. Dan arti yang saya lihat dalam pelajaran sekolah sahabat ini adalah apakah memang mereka bisa mengesampingkan kehidupan pribadi mereka dibanding daripada apa yang Tuhan inginkan daripada mereka. Jadi untuk itu, kalau kita perhatikan di sini, Allah ingin menanamkan kepada murid-muridnya ini, khususnya apa yang menjadi kerinduan Yakobus dan Yohanes, bahwa dia ingin agar murid-muridnya ini lebih fokus di dalam hal mereka ini siap melayani. Itu sebab kalau kita baca tadi dalam buku Markus 10 ayat 45, siapa yang ingin menjadi besar dalam kerajaan itu harus melayani rajanya. Dan kembali kalau kita baca tadi dalam buku ayat hafalan itu, sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Jadi Yesus berharap para murid-muridnya bukan hanya untuk sebagai pemimpin, tapi terjun di dalam segala sesuatu untuk melayani orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini pandangan dari saya mungkin, Ivy. Terima kasih Pendeta, saya menarik dua kata dari penjelasan Pendeta, ingin menjadi pemimpin, tapi juga ingin menjadi pelayan. Nah, Pendeta Sony boleh tolong jelaskan dalam hari-hari ini menjadi pemimpin yang seperti seorang pelayan itu seperti apa, Pendeta Sony? Ini kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya servant leadership gitu ya, kepemimpinan seperti seorang pelayan. Silakan. Baik, terima kasih kembali kepada kalimat ayat hafalan.
tadi, ketika kita mengarah kepada servant leadership, maka anak manusia datang bukan untuk melayani, melainkan untuk melayani. Saya tadi katakan di awal bahwa kata melayani itu berasal dari kata apa? Diakoneo. Makanya di gereja kata diakon itu diambil dari kata diakoneo, ya, melayani, arti melakukan segala sesuatu tanpa beban atau merupakan sebuah kegirangan, bukan beban dalam memberikan bantuan kepada orang lain. Nah, apa artinya pelayan? Ketika berbicara mengenai pelayan, maka fokus kita saya akan arahkan terus kepada Yesus. Artinya kalau saya sering katakan the greatest gift of heaven to the world adalah siapa? Yesus. Dia datang untuk melayani kita. Sehingga sekarang pun kita diminta untuk jadi pemimpin yang melayani. Dan di gereja-gereja dikatakan pelayan. Pelayan, bukan pejabat, tapi pelayan. Bahkan di pemerintahan sekalipun, Ivy, saya senang kalau saya senang di Indonesia, di luar negeri. Lihat nggak kalau di mobil polisi yang ditulis di situ, to serve and to protect, kan begitu kan? Iya. Kalau moto PAY attitude apa itu? Salvation and service, ya, masih ingat ya? Salvation and service. Nah, kenapa harus demikian? Mungkin Ivy boleh baca paragraf terakhir hari Rabu. Yesus kemudian mengumpulkan para murid untuk memberikan salah satu ajarannya yang paling mendalam. Dia menunjukkan bahwa pemerintah bangsa-bangsa lain menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Namun, dalam kerajaan Allah, kuasa harus selalu digunakan untuk mengangkat dan memberkati orang lain. Yesus memimpin jalan sebagai raja dari kerajaan Allah. Caranya, dengan memberikan nyawanya sendiri sebagai tebusan. Bukanlah hal yang para pengikutnya harapkan untuk dengar. Tadi kalimat dibaca apa? Kuasa harus digunakan untuk mengangkat dan memberkati orang lain. Itu pelayan, melayani. Lalu di bagian akhir dikatakan memberikan nyawanya. Artinya kalau sudah diberikan nyawa, bagaimana itu? Pastor Lamsian dan juga Ivy. Itulah benar-benar pelayan. Itu sebabnya pada saat ini seluruh organisasi gereja, denominasi apapun, fokus kepada kata apa? Mari kita melayani sama kita untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Silakan direnungkan dan didiskusikan di UKSS masing-masing. Saya rasa ini menjadi suatu dorongan bagi yang biasanya di jemaat saya cuma diakon gitu. Diakon itu artinya pelayan seperti pemimpin gitu ya, seperti Yesus. Jadi harus berbangga dalam pelayanan kita. Baik, terakhir kita akan lihat Markus 10 ayat 46 sampai 52. Apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ketika pada saat itu murid-murid belum diperbolehkan untuk memberitakan bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Ada satu orang buta yang yang susah disuruh diam, pendeta ya. Dia dengan jelas-jelas berteriak, "Yes, anak Daud," begitu dan lain-lain. Apa yang menjadi pelajaran di sini ketika orang buta ini tanpa melihat, dia sudah bisa meyakini dan sepertinya melihat dalam tanda kutip bahwa ini adalah Sang Mesias. Silakan pendeta Silitonga. Baik, terima kasih. Dari pelajaran kita di hari Kamis ini, saya sangat tertarik dengan reaksi daripada seorang buta yang disebut namanya Bartimeus. Yang saya tertarik di sini adalah kita lihat dalam fisiknya dia buta, tapi hatinya tidak. Dia tahu bahwa Yesus akan memampukan dia untuk membuat hal yang luar biasa bagi dirinya. Dan kita tahu ceritanya itu bahwa orang-orang pun ingin supaya Bartimeus ini, yang buta ini, akan berdiam, tapi dia tetap bersuara dengan keras. Ingat, matanya buta fisiknya, tapi mata rohaninya menginginkan ada suatu mujizat. Nah, ini kita perhatikan adalah merupakan seruan pengakuan imannya kepada Yesus itu sebagai Mesias, dan dia yakin Yesus akan menyanggupkan dia. Maka teriakannya, "Anak Daud." Dan ini merupakan salah satu hal yang luar biasa, kerinduan seseorang yang ingin Yesus menjamah dia. Aplikasinya kalau kita perhatikan dalam hidup kita sebagai orang Kristen, sekalipun kita sekarang ini sudah ada dalam sebuah kebenaran, tapi tetap kita memiliki sebuah kerohanian juga. Fisik kita boleh sempurna, tapi mata rohani kita tetap harus sempurna. Dan menginginkan untuk tetap Allah lewat tuntunan Roh Kudus akan penyertaan daripada Allah sendiri akan memberikan yang terbaik bagi kita. Jadi saya perhatikan di sini adalah bahwa ketika
Yesus mendengarkan suara Bartimeus, maka dia mengatakan, apa yang hendak engkau aku perbuat? Salah satu kerinduan daripada orang buta ini adalah supaya dia bisa melihat. Jadi semoga saja walaupun kita fisik sehat, tapi rohani kita tetap akan sehat dalam menunggu kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Ini pandangan saya mungkin, Ivy. Amin. Saya rasa pendeta sudah baik sekali mengilustrasikan apa yang terjadi di sana. Ini bukan hanya mengenai mata fisik kita, tetapi juga dengan mata iman. Pendeta Sony, boleh kita bahas kalimat terakhir di hari Kamis. Dikatakan, kedua kisah tersebut mengilustrasikan bagaimana pemuridan adalah tentang melihat dunia dengan mata baru. Terkadang tidak jelas pada awalnya, tetapi selalu mengikuti Yesus dalam cara dia memimpin. Apa yang mau Yesus ajarkan kepada ke-12 muridnya bahwa melihat dunia itu bukan seperti yang kalian lihat sehari-hari, tetapi seperti ini dari ajaran-ajarannya. Silakan Pendeta Sony. Baik, terima kasih. Murid-murid Yesus di sini melambangkan kita di zaman sekarang ini. Dan Yesus ingin ingin mengajar sambil menerapkan apa yang dia ingin lakukan. Lalu apa yang Yesus mau supaya kita lakukan? Tadi Ivy sudah baca di situ. Ketika kita lihat Bartimeus, apa kelebihan dia? Pasal dalam siar. Coba kalau para pemirsa baca konteks Markus 10 ayat 46, maka satu hal yang paling luar biasa yang dia lakukan adalah apa? Dia tidak peduli, walaupun mata batinnya tadi katakan mata fisiknya tidak melihat, tapi ketika pendengarannya mengetahui eksistensi Yesus, dia berteriak. Nah, Yesus selalu akan ada bersama-sama dengan kita. Itu sebabnya Ivy boleh baca paragraf 1, 2, 3, 4 dan 5 Ivy. Ya. Yesus tidak mengecewakannya. Sungguh, siapapun yang datang kepadanya untuk meminta pertolongan dalam kitab-kitab Injil selalu menerimanya. Yesus menanyakan pertanyaan yang sama seperti yang dia tanyakan kepada Yakobus dan Yohanes dalam Markus 10 ayat 36. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Tanpa ragu, orang buta itu meminta agar dapat melihat, dan Yesus segera memulihkannya. Orang buta itu pun mengikuti dia di jalan. Kisah ini merupakan penutup dari bagian pemuridan dalam Markus, menjadi sebuah pembatas untuk kisah lainnya mengenai penyembuhan orang buta dalam Markus 8 ayat 22-26. Kedua kisah tersebut mengilustrasikan bagaimana pemuridan adalah tentang melihat dunia dengan mata baru. Terkadang tidak jelas pada awalnya, tetapi selalu mengikuti Yesus dalam cara dia memimpin. Dengan kata lain, gunakan mata iman Anda dalam segala sesuatu. Karena kalimat judul di sini mempertanyakan apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat kepadamu. Apa yang kau kehendaki? Ketika Anda menggunakan mata iman Anda, maka saya percaya sama seperti Bartimeus, maka Yesus tidak akan pernah mengecewakan kita. Bahkan dia akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Sama seperti kepada Bartimeus, maka Yesus mau agar murid-muridnya mengerti bahwa pemuridan bukanlah hanya sekedar kata-kata, bukan hanya sekedar teori, tapi pemuridan lebih mengarah kepada apa? Praktek dan juga apa? Melakukan segala sesuatu dengan menjadikan dirinya contoh bagi orang lain. Bahkan kalau kita ingat yang saya ulangi lagi di Matius 28 ayat 11-20, ada kata mengajar, ajarlah mereka. Itu mengarah kepada apa? Bukan hanya mengajar secara teori, tapi apa? Menunjukkan begini caranya, sehingga orang atau murid-murid lebih mengerti bagaimana apa melayani itu. Dan itu termasuk untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pendeta. Dan apa yang Yesus katakan tadi, tanyakan kepada orang buta tersebut, bisa kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah yang engkau ingin aku lakukan untukmu? Itu akan memperlihatkan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh hati kita. Begitu ya, kalau jawabannya kekayaan, mungkin kita seperti anak muda yang kecewa tadi, begitu ya, dan juga lain-lain. Itu menjadi perenungan bagi kita. Baik, sebagai kesimpulan, saya mau arahkan Pendeta Silitonga dan Pendeta Situmorang ke nomor 4 di hari Jumat. Setelah membahas mengenai bagaimana Yesus mengajar para muridnya selama 2 pekan ini, kita mau melihat apa artinya saya datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Bagaimana kita belajar melayani, bukannya dilayani. Silakan dengan kesimpulannya, boleh saya mulai dengan Pendeta Situmorang. Sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Benar, kata melayani mungkin merupakan kata yang simple. Tadi saya katakan diakoneo. Tapi
ketika itu mengarah kepada implementasi, maka kata melayani itu merupakan hal yang sangat sulit dilakukan. Saya garis bawahi para pemirsa, ketika Anda ambil bagian di gereja, ketika Anda datang ke gereja, pakai jas gereja, ataupun pimpin lagu di gereja, kebanyakan orang berpikir, oh dia melayani Tuhan. Tapi sebenarnya inti melayani adalah bukan ritual. Saya selalu katakan bukan ritual, tapi kepada apa yang hati kita mau lakukan. Ketika Anda menyanyi di gereja, Anda melayani di gereja dengan sepenuh hati, maka itulah kalimat melayani. Namun lebih penting daripada itu adalah, biarlah hidup kita adalah untuk apa? Melayani. Kalau lagu sekarang dikatakan hidup menjadi apa? Berkat bagi orang lain. Itulah pelayanan seutuhnya. Terima kasih. Amin. Silakan Pendeta Silitonga. Baik, terima kasih Evi. Kalau kita lihat hidup yang kita alami sekarang ini, saya perhatikan contoh kecil yang kita mau buat. Salah satu di antaranya adalah ketika seseorang ingin dibantu, paling tidak waktu, tenaga, dan pikiran kita adalah kita mau melayani akan orang tersebut. Bukan saja dengan materi, tetapi dengan waktu kita, dengan kita terjun langsung untuk bisa membantu mereka dalam pelayanan. Saya lihat Yesus berkata bahwa dalam Alkitab mengatakan apabila kita memberikan kepada orang yang paling hina, telah juga membantu akan Yesus sendiri. Nah, untuk itu, pemirsa dimanapun berada, interaksi kita dengan orang lain adalah mari kita coba lakukan hidup kita melayani. Bagi kami secara pribadi, keluarga kami, bagi kami punya statement, lebih baik kami direpotkan daripada merepotkan. Dalam hal ini mungkin masing-masing kita memiliki hal yang terbaik untuk menolong orang lain dalam segala sesuatu. Ini apa saya berikan Afi. Amin. Puji Tuhan Pendeta untuk moto hidup dari keluarga Pendeta ya. Baik saudara-saudara, kami juga bersyukur bukan hanya untuk teladan dari Tuhan Yesus yang telah diberikan kepada kita, tapi ada satu pertanyaan yang telah masuk yang akan menjadi suatu dinamika yang spesial dalam diskusi ini. Dari Bapak Bambang Eko bertanya mengenai Markus 8 ayat 26. Pendeta Silitonga boleh respon terlebih dahulu ya. Markus 8 ayat 26 berisikan, sesudah itu Yesus menyuruh dia ini adalah orang buta yang telah disembuhkan, pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung. Apa maksudnya? Disuruh pulang, tapi tidak boleh masuk kampung. Dan kampung mana ini maksudnya? Boleh silakan Pendeta Silitonga dengan tambahannya. Jadi saya lihat di sini dalam cerita ini kampung yang menurut pola pikir saya ini adalah kampung yang mungkin tempat kelahirannya atau apa itu, mungkin pandangan itu pun masih kita akan coba sendiri yang baik. Tapi sebenarnya adalah memberikan satu gambaran bahwa apa yang telah dia terima dari sebuah mujizat ini adalah merupakan bagian sebenarnya adalah dia ingin sampaikan kepada orang yang ada di sekitarnya ya. Dan lebih lanjut mungkin Pendeta Sony akan lebih memaparkan ya arah kemana ini yang dimaksudkan. Silakan Pendeta Sony yang untuk memberikan jawabannya ya. Silakan. Pak siapa? Pak, terima kasih. Ini Pak siapa, Ivi? Bambang Eko. Bambang Eko. Terima kasih Bapak Bambang Eko. Saya mau katakan dulu, jadi karena para pemirsa ketika Anda mencari sebuah jawaban dalam Alkitab, hati-hati. Karena saya pernah katakan banyak interpretasi di Alkitab, ada preteris, futuristis, historisis, dan yang paling banyak di internet itu idealist interpretation. Artinya dia menginterpretasikan sesuai dengan dia punya pola pikir. Dan hati-hati juga saya mau katakan, teknologi sekarang artificial intelligence membuat banyak orang. Karena sahabat kemarin ada seorang bertanya di sekolah sahabat dan dikatakan ini artinya pendeta. Dia kutip dari internet yang bukan berasal dari kita. Sekarang kita masuk. Ingat, selalu saya katakan kita belajar konteks dan konsep. Ya, konteksnya apa? Ingat, Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Oke, dan ketika kita belajar pada sekolah sahabat pekan lalu, maka dalam konteks ini Yesus mengatakan jangan dulu kasih tahu kepada orang-orang karena waktunya belum tiba. Masih ingat ya? Karena waktunya belum tiba, maka Yesus mau supaya jangan dulu dirinya dideklarasikan. Itu sebabnya dikatakan kau pulang ke rumah. Jangan masuk ke kampung. Nah, ada perbedaan antara rumah dan kampung, saudara-saudaraku. Rumah itu terletaknya memang di kampung, tapi kalau saudara lihat terjemahan bahasa Inggrisnya adalah, yang Yesus maksudkan, jangan dulu sampaikan kepada semua orang kampung mengenai mujizat ini. Para pemirsa boleh juga baca di referensi Alkitab lainnya, tapi Yesus mengetahui saking sukacitanya orang ini, pasti dia akan sampaikan kepada orang lain mengenai hal ini. Jadi sekali lagi kepada Bapak Bambang Eko, saya tidak akan panjang-panjang, walaupun tadi sudah agak lama.
maksud ke kampung ini dari tempat di mana dia tinggal atau tempat di mana dia berada, supaya biarlah hanya dirinya dulu yang tahu, tapi orang lain jangan dulu karena waktunya belum tiba, walaupun nantinya dia akan ceritakan juga kepada semua orang. Jadi bukan kata kampung apa, bukan mengarah ke kampung apa, kampung rambutan, kampung ini, tapi yang jelas dialah tinggal di daerah Bethsaida ya, Bethsaida artinya sekitar situlah istilah tempat rumahnya. Terima kasih. Min, terima kasih sekali Bapak Bambang Eko sudah berpartisipasi dan kami tunggu pertanyaan maupun pendapat-pendapat lainnya yang bisa kami diskusikan sama-sama. Kita akan berdoa, Pendeta Sony Situmorang boleh tutup kita di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena berkat Tuhan, terima kasih karena pengasihan-Mu, Kau telah berkati hamba-Mu, berkati Pendeta Lamsihar, Aivy, dan Daniel yang layar. Berjuga Tuhan para pemirsa di mana mereka berada, sehingga mereka akan menjadi berkat bagi semua orang ketika mereka mendengarkan pekabaran ini. Bapa, boleh jadi kami kurang sempurna menyampaikan pelajaran ini, namun kami percaya Engkau akan menyempurnakan di dalam hati setiap pendengar. Berkati mereka Tuhan dalam segala aspek kehidupannya, sehingga mereka akan boleh melihat bagaimana besarnya kasih-Mu kepada mereka. Dengarkan doa kami yang sederhana ini Tuhan, dan kami berdoa. Amin. Amin. Salam syukur kami dan juga semangat untuk Pendeta Silitongan dan juga Pendeta Situmorang yang telah melayani kami di saat ini. Dan bagi para pemirsa, dari tadi kami sudah mengatakan belum tiba waktunya untuk mengatakan Yesus itu adalah Mesias. Sampai pelajaran pekan depan, kita akan mulai melihat bagaimana kontroversi di Yerusalem mulai bermunculan ketika orang-orang sudah mulai melihat apa yang dilakukan Yesus itu seperti yang dinubuatkan oleh nubuatan mengenai Mesias yang akan datang. Sampai bertemu lagi, Tuhan memberkati kita sekalian.